So, kemarin kan kita sempat janji ke kalian, kita mau bahas satu buku kan. Nah, ini berkaitan dengan video kita sebelumnya, gimana caranya kita tuh memanage waktu dan memanage finansial secara baik. Dan ini kita udah bawa bukunya, kalian bisa lihat. Ini buku bagus banget buat kalian, kenapa? Ini belajar tentang kehidupan. Nah, yang kita dapat adalah pertama kita mau bahas apanya nih, bro? Kita bahas-bahas soal ini aja lah. Kemarin kan kita udah sempet bahas ya soal yang kenapa sih kita nggak boleh nonton berita sama sekali. Nah, coba dari politik gimana nih buat untuk mungkin kita lebih ke bodo amat lah kalau misalkan kita kan baca-baca dari keluarga atau kita baca berita yang bikin stigma kita itu kayak wah kita kesetir nih sama si A. Jadi Dan juga belum tentu benar, ya kan? belum tentu benar ya. Itu gimana nih? Menurut lu gimana nih? Nah, kalau gue mungkin bahasnya bukan di bidang itu gitu, bro. Gue lebih bahas tentang kita punya hidup nih, kita punya kehidupan, dan masalah itu, masalah waktu, masalah finansial, masalah apapun itu nggak akan beres gitu. Kita tuh kayak sedang di lingkaran setan, tapi gimana caranya dari buku ini kita belajar untuk menyelesaikannya tuh gimana? Mungkin gue akan bahas di situnya gitu. Kalau gua bagian dari kemarin kan kita udah kayak kita kan lagi di masa-masa depresi banget ya, kemarin kita udah bahas, kita lagi gua mau mengarahkan lu jangan jadi victim terus, gimana caranya dalam kesulitan ini kita lebih ke dalam tanda kutip kita lebih ke bodo amat. Nah kayak gitu. Laler. Oke, nah mungkin gue mulai aja dari poin-poin gue nih. Kita kan ada di kehidupan ini dan kalian pasti capek dong. Ini gue setelah sekolah, gue harus kuliah, masalah lagi, belum lagi dalam kondisi begini kan bro, pandemik gini kan, kalian juga pasti bingung kan, aduh mungkin ada sebagian dari kalian orang tuanya nggak bisa kerja mungkin ya kan, itu kan semua bidang dalam kehidupan itu kan semua kacau, ngerti nggak sih? Dan gini loh, buku ini, lihat, ini buku bestseller, sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Nah ini bisa jadi panduan lo. Nanti kita link aja ya bro, bukunya di bawah, ini di bio. Kalian bisa beli ataupun ya minjem lah kayak mana gitu kan. Nah di sini gue mau ngajarin kalian bahwa gini, kita harus berdamai bahwa masalah itu nggak akan hilang, ya nggak sih bro? Nggak akan hilang dan akan terus ada. Tapi yang sisi lain yang kita harus bukan lagi berdamai, tapi kita harus belajar untuk bisa do something adalah gini. Gue kasih contoh, dan contohnya itu dari buku ini gue baca. Gini, kita misalkan menghadapi masalah yang paling gede, ekonomi dong. Ekonomi kan. Gini deh, kita ngalamin masalah ekonomi, ya kan, finansial. Gimana dengan orang-orang di sana yang sukses? Contohnya pendiri Facebook, atau enggak Jeff Bezos tuh, atau enggak Jack Ma, Amazon, Alibaba juga. Nah, mereka juga pasti lebih gede masalahnya, ngerti gak sih? Nah, di situ poin-poinnya adalah pasti kalian juga udah mulai nebak, yaitu gimana cara kita ngatasi masalah dengan cara kita sendiri. Nah, gimana caranya itu? Yang ngatasi masalah itu dengan lebih baik daripada orang lain. Dan gini, kita compare. Misalkan kita lagi kondisi susah gini kan, kalian bayangin sama, mohon maaf ya, orang yang kurang beruntung di sana. Mungkin mereka punya masalah ekonomi lainnya gitu. Mungkin juga mereka nggak hoki, nggak apa. Tapi kita kurang beruntung. Tapi kita harus belajar bahwa kita bisa jadi lebih baik dari mereka. Gitu. Dan dengan cara itu kita jadi lebih baik. Kita bisa menolong yang lain yang kurang beruntung itu. Jadi kuncinya adalah bukan masalah itu akan hilang, tapi ya gimana caranya kita mengatasi masalah itu dong, bener gak Pak? Nah dari situ gue belajar gimana cara manage waktu yang kemarin kita bahas, gimana cara manage finansial, gimana cara melihat setiap poin-poin kecil dan kesempatan kecil dan memanfaatkan itu sebisa mungkin ya Pak. Karena gini, gak ada kok kesempatan itu terlalu kecil atau terlalu besar, yang ada adalah hati kita aja mau ngambil itu dengan hati yang besar, kita langsung tumpahkan semua usaha kita ke situ ya kan, atau enggak ya udah biarin itu lewat. Bayangin gini nih, lu kuliah di rumah kan, nggak bisa keluar lagi, uang jajan ada yang di stop dong. Nah kayak gitu kan, apa bedanya sama orang lain yang mungkin mereka juga kuliah gitu, dan mereka sekarang ini tuh lagi rebahan. Balik lagi kemarin yang kita bahas, cuma ngimpi doang jatuhnya kan.
gimana caranya mengestop itu ya lu do something mulai dari sekarang. Kenapa? Karena orang lain tuh belum memikirkan seperti itu gitu. Mulai itu bukan dari apa yang orang lain udah mulai, tapi mulai itu dari kita sendiri dong, ya nggak sih? Nah untuk gue seperti itu Pak, lanjutan kemarin yang ingin gue bahas gitu tentang buku ini. Untuk lu gimana? Mungkin kalau gue dari buku ini yang gue dapat adalah kita sam-sam aja, kayak ada 1-2 poin yang buat gue bagus gini. Kita tuh harus bodo amat. Bodo amatnya dalam tanda kutip ya, maksudnya nggak bodo-bodo amat gimana gitu ya, kayak orang mati, orang kecelakaan terus kita bodo amat yang kayak gitu maksudnya. Tapi itu ada something bigger Iya. dari itu kata-kata bodo amat itu. Nah dan bodo amat ini juga bukan semata-mata kita acuh tak acuh gitu. Dalam buku ini juga tertulis, tapi kita memikirkan apa yang lebih penting gitu kan, apa yang lebih mendesak daripada hal yang sebenarnya nggak usah dipikirin juga, jalan-jalan aja gitu. Iya. Nah itu bodo amat seperti itu. Nah, kita kan lagi kondisi depres banget ya, dari soal ekonomi, kesehatan segala macam lagi fucked up banget lah ya. Lagi so depressing lah kayak kemarin konten kita yang kemarin kan. Nah, itu dia kenapa kita harus bodo amat kayak gitu. Bodo amat itu bukan berarti lu nggak peduli sama sesuatu, tapi lu peduli hal yang lebih besar lagi. Hal yang lebih besar lagi, ya udah, lu jangan berpikir lu seperti victim gitu. Oh, gue pasien, gue juga sakit, gue juga ekonomi susah segala macam. Nah, dari situ lu bodo amatin orang-orang kayak gitu. Tapi lu do something gitu untuk bodo amatin hal yang kayak gitu dan fokus ke hal-hal yang lu bisa kerjain secara produktif memang. Kan sekarang gitu ya, kita kan kerja semata-mata nyari duit kan. Kan sebenarnya lebih dari itu kan. Kita bisa asah skill set yang kayak kemarin kita bahas. Sama ini ada 1-2 hal penting juga yang gue mau cerita. Kita punya standar kebahagiaan yang berbeda-beda gitu kan. Kita punya standar kebahagiaan seperti ini. Karena kan kita nggak mungkin kita mau kayak Alibaba. Ya mungkin kebahagiaan si Jack Ma seperti itu misalnya. Kebahagiaan orang tua lu seperti itu. Tapi lu sendiri sebagai umat yang punya free will nih, punya kemauan di diri lu sendiri, lu mau jadi apa. Lu kayak gini. Gua kasih analogi, ada cerita bagus banget. Ada satu band nih namanya Metallica. Itu tuh gitarisnya ada namanya Dave Mustaine. Dave Mustaine ini waktu lagi mau rilis albumnya lah, mau terkenalnya gitu ya. Dia itu tiba-tiba dikeluarin sama manajer sama agensinya gitu. Kaget kan dia. Dia pulang ke rumahnya ke Los Angeles kalau nggak salah, kalau gue nggak lupa lah ya maksudnya. Dia itu pulang, dia tuh emosi dengan angernya dia ngumpulin semua talenta yang ada di Los Angeles, dia bikin lagi. Namanya Megadeth. Sampai perjalanan hidupnya dia itu akhirnya sukses, tapi tidak sesukses sebagai kayak Metallica. Sampai pada saat akhir hidup, bukan akhir hidup ya, maksudnya saat transisi di mana dia udah sukses nih. Orang udah pada tahu, walaupun dia nggak seterang Metallica, tapi dia orang tahu gitu ya Megadeth kayak gini. Megadeth ini lumayan terkenal walaupun nggak seterang Metallica. Dia sampai di akhir hidupnya dia menganggap dirinya dia sebagai tetap sebuah kegagalan. Lu bayangin, bukan gagal itu. Kalau kita lihat sebagai orang yang biasa, dia tetap terkenal gini-gini. Tapi dia sendiri personal, dia menganggap dirinya dia sebagai kegagalan. Nah, ada satu lagi itu, Dave Mustaine. Ada satu lagi namanya Pete Best. Pete Best itu kalau nggak salah drummernya Beatles zaman awal-awal dia ini. Zaman awal-awal dia masih kayak indie-indie gitulah. Beatles tahun-tahun. Iya benar. Nah, si Pete Best ini sama kejadiannya. Dia dikeluarin juga karena dia tuh nggak macam-macam orangnya. Nggak ngedrugs, nggak apa gitu-gitu. Jadi dia tuh lebih disukai sama fans-fansnya. Di satu momen dia dikeluarin juga Pak. Dia dikeluarin itu udah aja. Yang dia lakukan beda banget sama Dave Mustaine ini yang dari Megadeth itu. Dia itu cuman ini doang. Dia pulang ke rumahnya, dia pasti stres banget lah dikeluarin, gue mau terkenal. Akhirnya Beatles terkenal kan tanpa dia. Tapi yang kita harus ambil, dia tuh nggak stres gimana Pak. Dia itu cuman hidup kerja biasa, punya anak istri, bahagia aja kecil, rumah mungkin satu, berkeluarga kayak gitu-gitu. Jadi yang kita bisa ambil dari cerita si Dave Mustaine dari Megadeth dan Pete Best ex Beatles adalah kita semua orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Lu bayangin, lu mau pilih jadi Dave Mustaine yang lu bisa terkenal tapi lu menganggap diri lu sebagai kegagalan. Sampai dia bikin talk show gitu, nggak usah talk show atau buku gitu. Namanya sukses seperti Metallica. Saking dia kayak gondok gitu, ngerti Pak? Gua udah terkenal gini aja, kayak gue ngerasa masih gagal gitu. Nah, mencobalah ambil cerita ini, hiduplah seperti Pete Best. Lu terserah, lu hidupnya kita punya free will, kita mau hidup seperti apa. Tapi si Pete Best ini itu bagus sekali. Pete Best ini dia ngambil poin di mana ya udah standar kebahagiaan gue ya gue punya istri, anak, ya udah gini-gini aja. Gue berbeda dengan yang lain, gue harus nyari pamor nggak apa. Tapi dia punya kebahagiaan ya udah itu gitu. Nah gini, kita nggak mungkin dikasih perkara yang lebih dari kemampuan kita gitu.
Nah, gimana lu mau dipercayakan perkara lebih besar? Ya lu setia lu perkara kecil. Mulai dari kondisi pandemi ini. Kondisi pandemi lagi so depressing sekali. Lu ambil take part bagian yang lu bisa. Apa? Produktif, doing produktif. Terserah lu mau ambil mau jadi Dave Mustaine, walaupun dia terkenal tapi dia nganggap jadi kegagalan, atau sebagai Pete Best. Yang dia nggak terkenal, orang juga nggak tahu Pete Best siapa gitu ya, drummer gitu kan. Tapi dia bahagia gitu. Dia anggap di akhir hidupnya gue bahagia. Gue malah bersyukur gue nggak di Beatles gitu. Sampai dia bisa ngomong gitu, gue bersyukur gue nggak di Beatles, gue nggak seterkenal itu gitu. Tapi gue punya anak istri, gue bisa hidup berkeluarga dan hidup tetap sustain, tetap stable sampai ke depannya. Nah kayak gitu, itu bagus banget. Ini referensinya gue ambil dari buku ini. Nih buku ini bagus banget. Maksudnya ini buku cukup liberal kayak gini. Lu mungkin agak tertampar lah ya ketika baca buku ini, tapi emang itulah maksudnya, itulah kita baca buku itu ubah pola pikir kita, Pak. Nah gitu aja. Skill dan Mindset itu penting banget, mindset. Nah kayak gitu. Paling dari gue gitu doang. Pokoknya lu tetap semangat lah ya. Ya udah gitu. Paling closing statement dari gue. Ini kita lagi di Divori, di daerah Taman Kopo juga. Kemarin kan sempat ya video pertama kita syuting di Maple, yang lu masih zaman kerja di sana kan. Nah sekarang kita pindah di Divori, dekat rumah juga, affordable juga. Nah ini kopi susu cuma 18.000, enak banget serius. Cuma kalian main-main lah kesini. Main-main kesini. Siapa tahu ketemu kita juga, karena ini base camp juga ya. Iyalah. Kita mau malam, mau apapun kita Iya. kesini. Buka sampai jam 10 malaman lah gitu. Untuk close dari gua, gini, mungkin kita akan furthernya akan bahas buku ini lebih lanjut. Kenapa? Kita juga belajar sesuatu dari ini kan, dari buku ini. Dan kita juga mau nih ambil ini nih, nanti kita bahas. Ya. Dia punya sequel gitu. Namanya judulnya Everything is Fucked Up. Nah itu kita belum sempat baca juga kan semuanya. Jadi kita sharing-sharing sama lu. Kita tuh maunya kita buka pikiran dan saran kita tuh relevan sama kehidupan lu. Ya. Dan juga kalian boleh yang nonton ini, kalian boleh komen sebanyak apapun. Kita tukar pikiran di dalam sini. Kita membuat YouTube channel ini sebagai forum untuk kita bahas kehidupan yang lebih produktif. Seperti itu, Pak. Dan further channel ini kita akan bahas buku ini. Dan mungkin next video kita akan bahas gimana caranya sikap bodo amat itu tuh relevan dan kepake, tapi juga bukan bodo amat seperti orang-orang yang di luar sana yang nggak peduli tentang ini, tentang itu, ya. Terus yang komentar negatif lah dengan ini itu kan, mereka lebih mementingkan apa yang menyenangkan hati mereka daripada sesuatu yang mereka anggap itu produktif. Sebenarnya kita tahu gitu gimana cara produktif. Kita bisa melihat itu dalam berbagai channel, berbagai video orang. Tapi kenapa sih kita nggak mau do something itu gitu kan? Nanti caranya mungkin next video kita akan buat itu. Tetap nonton, tetap semangat. Goodbye guys, tetap nongkrong, tetap stay fun, you know. Jangan lupa dengerin musik yang asik-asik. Iya dong. Mau playlist? Nanti gue kasih. Komen aja di bawah.